Ya teman-teman, saudara muslim, mereka sering berkata begini, kok Tuhan mati? Hehe. Jurus-jurus ini sering kali kita dengar ya. Dan saya cuma mau menyamakan ya, di dalam Quran, Taurat, dan Injil itu diturunkan dari Allah. Dan Tuhan memelihara Injil dan Taurat, kan begitu? Jika Tuhan memelihara Injil dan Taurat, itu artinya Injil dan Taurat itu apa yang dicatat itu benar ya dan amin. Jangan buat semacam anomali ketika Anda mengatakan Taurat dan Injil itu berasal dari Tuhan dan terpelihara, lalu Anda mengatakan kok Yesus mati. Jika Anda mau berdebat dengan para apologet agama seberang, ya teman-teman, saudara muslim ya, mereka sering berkata begini ya, kok Tuhan mati? Hehe. Jurus-jurus ini sering kali kita dengar ya, kok Tuhan itu mati? Para apologet agama-agama seberang sering menggunakan kalimat itu untuk melemahkan iman. Ya, tentu orang-orang yang kurang kuat, orang percaya itu, orang-orang Kristen. Kok Tuhan itu mati? Perkataan itu adalah sesuatu yang menurut saya ya itu pendapat mereka, dan ya mereka mengetahui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mereka meyakini Yesus itu bukan Tuhan, lalu Yesus itu dia terangkat ke sorga tanpa kematian. Saya ikut alur pikiran Anda, para apologet Islam ya, yang sering menghina, saya boleh katakan sebenarnya dia menghina kekristenan karena di dalam Injil Yesus itu mati. Anda lagi menghina kekristenan. Ya. Anda lagi membantah kekristenan. Anda telah masuk ke ranah keimanan Kristen dan Anda mengatakan, kok Tuhan itu mati? Kok Yesus itu mati? Anda mengatakan bahwa Yesus itu naik ke sorga tanpa melalui kematian. Keyakinan Anda berdasarkan kitab Anda, ya saya tidak mau campur. Saya tidak mau masuk terlalu dalam terkait dengan keyakinan Anda terkait Isa Al-Masih yang tanpa kematian. Namun apakah sama Isa Al-Masih dan Yesus Kristus? Ya, apakah benar-benar sama? Itu yang menjadi perdebatan, dan sampai saat ini saya yakin Anda masih mempertanyakan apakah sama. Saya yang mengimani Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu dari perawan Bunda Maria, lalu dia besar, kemudian dia mulai berkarya umur 30 tahun, selama 3 tahun dia berkarya. Dia menyampaikan berita sukacita kerajaan Bapaknya, lalu dia menderita mati. Setelah dia mati dikuburkan, dia salib, mati, dikuburkan, dan dia bangkit. Ya, itu keyakinan saya selaku Kristiani. Jika Anda mengatakan kok Tuhan itu mati, saya ikut alur pikiran Anda. Sebelum saya masuk kok Tuhan itu mati, saya ikut alur pikiran Anda. Lalu jika Isa Al-Masih yang Anda imani itu naik ke sorga tanpa kematian, saya mau katakan kepada Anda, siapa nabi yang lahir di zaman Romawi, kekuasaan Romawi ya, tahun awal Masehi, yang langsung naik ke sorga? Tidak ada, hanya Yesus. Siapa sosok yang naik ke sorga? Yaitu Isa Al-Masih. Kalau saya mengatakan Isa Al-Masih naik ke sorga, lalu kenapa ada nabi yang lain? Tidak perlu ada nabi yang lain. Dia naik ke sorga, itu ada sosok yang berbeda dengan manusia biasa. Sosok nabi yang Anda katakan naik ke sorga, lalu Anda katakan nabi itu adalah kalimatullah, berarti dia adalah sosok nabi yang utama. Anda katakan dia adalah jalan lurus, harus mengikuti dia. Berarti teman-teman semuanya, ikutilah dia. Dia yang memberikan jalan lurus. Yaitu kalau saya mengikuti jalan pikiran Anda. Anda mengikuti Isa Al-Masih itu sudah benar.
Tetapi Isa Al-Masih harus disinkronkan dengan Isa Al-Masih yang menurut Injil, baru benar. Ketika Anda katakan bahwa kok Tuhan itu mati, Anda meyakini Injil, Taurat berasal dari Tuhan kan? Jika Anda percaya Injil, Taurat berasal dari Tuhan, maka Anda harus percaya Yesus yang tercatat dalam Injil itu mati. Ya, saya mau kembali kepada jalan pikiran yang sesuai dengan Injil. Dan saya cuma mau menyamakan, ya, mungkin di dalam Quran saya tidak terlalu mendalam, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu diturunkan dari Allah. Dan Tuhan memelihara Injil dan Taurat, kan begitu? Jika Tuhan memelihara Injil dan Taurat, itu artinya Injil dan Taurat itu apa yang dicatat, peristiwa apa yang terjadi di situ, itu benar ya dan amin. Jangan buat semacam anomali. Ketika Anda mengatakan Taurat dan Injil itu berasal dari Tuhan dan terpelihara, lalu Anda mengatakan, kok Yesus mati? Kok Yesus mati? Ya, ini menjadi polemik bukan di kami, bukan di saya, tetapi ini polemik di Anda. Jika Anda mengatakan, kok Yesus mati, itu bukan polemik di kami, polemik di Anda. Ketika Anda mengatakan Injil dan Taurat dipelihara oleh Tuhan, kebenaran dari Tuhan, maka Anda harus mempercayai Injil dan Taurat. Nah, kenapa Yesus mati? Mungkin Anda mengatakan, sering saya lihat di chat, kan Yesus mati. Anda harus meneruskan kalimatnya itu. Sampai kapan dia mati? Anda harus meneruskan. Sampai kapan dia mati? Kan 3 hari Yesus mati lalu dia bangkit. Sekarang ketika Anda berbicara saat ini di tahun 2025 di bulan Juni, apakah Yesus ada dalam kubur? Ya, saya sebenarnya akan memberikan beberapa catatan kepada Anda. Tetapi ini adalah gambaran umum bagi Anda. Apakah Yesus saat ini ada dalam kubur? Kok dia mati? Ya, 3 hari dan bangkit. Sekarang junjungan kami Yesus ada di surga. Pertanyaannya, apakah yang mati sekarang ini sudah ada di surga? Belum tentu. Ya, belum tentu. Apakah yang mati pendahulu-pendahulu kita, ya bapak-bapak, ya para nabi yang dahulu kita, apakah ada di surga? Belum tentu. Yesus ada di surga. Jadi ketika Anda katakan, kok Yesus mati? Ya, 3 hari dan ia bangkit. Sekarang dia di surga. Itu yang benar. Jadi teman-teman semuanya, boleh Anda mengkritisi Alkitab, silakan. Tetapi jangan keluar dari konteks Alkitab. Ya. Ketika Anda menentang kematian di Injil, artinya Anda tidak bisa berdebat dengan saya, dengan teman-teman yang apologet Kristen. Karena Anda keluar dari konteks itu. Lalu Anda mau ngambil literatur yang lain yang mengatakan Yesus tidak mati, itu jadi tidak nyambung, kawan. Tidak nyambung. Ketika Anda berdebat, ya, sekali lagi, ketika Anda mau berdebat tentang Injil dan Anda mengatakan kok Yesus mati, maka Anda tidak relevan. Sebab Anda mau mengambil sumber lain, memasukkan di dalam debat itu. Sumber yang bukan dari Injil itu akan salah. Yesus mati di dalam Injil. Jika Anda mengambil sumber yang lain bukan dari Injil dan mengatakan Yesus tidak mati, maka Anda tidak cocok untuk berdebat. Sekali lagi tidak cocok. Dan sekali lagi saya katakan, Yesus benar-benar mati 3 hari dan dia bangkit. Anda percaya?
Dia tidak ada dikubur, kuburnya kosong. Diberitakan dari 2000 tahun yang lalu kuburnya kosong. Dia telah naik ke surga. Kenapa sang anak manusia harus mati? Ini yang Anda harus tahu. Kenapa? Ingat, juru selamat itu harus mati. Aneh kan? Menurut Anda pasti aneh kan? Juru selamat itu harus proses kematian. Dan juru selamat itu harus bangkit dari kematian. Dia harus seorang manusia. Juru selamat itu harus seorang manusia yang melalui proses kematian dan melalui proses kebangkitan. Dia naik ke surga. Itulah juru selamat. Saya yakin hari ini Anda pasti diberkati ya jika Anda mengimani apa yang saya katakan. Tuhan Yesus berkati. Amin.